Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah melewati gerbang portal, rombongan Hao Chen akhirnya tiba di wilayah Dewa Iblis Kebijaksanaan, sekaligus tempat rekonstruksi pilar Dewa Iblis Klan Ular, sehingga Hao Chen beranggapan jika proses tersebut sudah mencapai langkah akhir. Dan benar saja, hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, proses ritual pengorbanan berhasil disempurnakan, bahkan membuat Weng Zhou bertransformasi menjadi seorang dewa. Melihat kejadian barusan, Dewa Shark lantas dibuat kagum dengan Weng Zhou. Selain dia memiliki bakat luar biasa hebat yang dapat beresonasi dengan artefak dewa, berkat adanya kekuatan Weng Zhou, bukan cuma memperbaiki pilar Dewa Iblis Ular, melainkan bisa terlahir kembali dan berubah menjadi naga air. Namun, dikarenakan Shark haruslah secepat mungkin menyelesaikan tahap akhir pembentukan pilar Dewa Iblis, maka dia pun segera memerintahkan Weng Zhou untuk membunuh rombongan Hao Chen, sehingga dia bisa menuntaskan pengorbanan darah terakhir dengan darah orang yang dia cintai. Mendengarkan perintah barusan, Weng Zhou tanpa pikir panjang langsung menggunakan kekuatan Dewa Iblis Naga Air. Meski hal ini membuat Chen Yinger ketar-ketir serta pasang wajah gelisah jika Weng Zhou tidaklah akan pernah membunuhnya. Tapi untungnya saja Long Hao Chen dan Xing Shaier datang di waktu yang tepat untuk menggagalkan proses tersebut. Menyadari Weng Zhou telah kehilangan kesadaran, bahkan dikuasai oleh pilar Dewa Iblis Ular, Hao Chen beranggapan hal ini sangat sulit mengembalikan kesadarannya, sehingga dia langsung meminta Han Yu untuk melepaskan teknik kurungan cahaya membatasi pergerakan Yang Weng Zhou. Melihat Yang Weng Zhou hanya terdiam, Long Hao Chen lantas menggunakan tebasan Dewi Cahaya untuk menyadarkan rival abadinya. Meski Weng Zhou pada awalnya tidak mampu bertahan di bawah teknik ini, tapi hal mengejutkan benar-benar terjadi. Berkat adanya segel pilar Dewa Iblis Klan Ular, Weng Zhou dengan mudah menghancurkan teknik gabungan Han Yu bersama Hao Chen. Merasa muak dipermainkan sekelompok semut, Weng Zhou tanpa basa-basi melepaskan teknik 10.000 bintang untuk memberikan serangan peringatan. Walaupun kemampuan tersebut mengejutkan beberapa anggota Hao Chen, serta beranggapan hal ini sangatlah mustahil bisa mengalahkan Weng Zhou dengan adanya pilar Dewa Iblis yang memiliki kekuatan spiritual tanpa batas, dan menyarankan sang kapten agar menghancurkan pilar iblis. Namun Hao Chen jelas menolak saran ini. Pasalnya jika mereka menghancurkan pilar tersebut, kemungkinan hidup Weng Zhou tidaklah akan selamat. Sehingga Han Yu mengatakan, apakah mereka hanya bisa menyaksikan perubahan Yang Weng Zhou sepenuhnya, tanpa ada cara lain? Bahkan menurut buku catatan aliansi, tidak pernah ada manusia yang bisa menggabungkan dua tubuh terhadap pilar Dewa Iblis dan bisa dibangkitkan kembali. Di tengah-tengah situasi kepanikan serta mendengarkan ucapan tersebut, Chen Yinger menemukan cara lain, sehingga dia langsung meminta sang kapten untuk menahan pergerakan Yang Weng Zhou. Dikatakan, setelah menjadi wanita suci, Yinger memiliki teknik rahasia terlarang dan memasuki dunia jiwa seseorang untuk menyadarkan calon lakinya. Meski hal ini sangat sulit, namun karena itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yang Weng Zhou dan juga memenuhi janjinya di masa lalu, Chen Yinger tidaklah menghiraukan risiko yang akan dia terima nantinya. Secara bersamaan dengan hal tersebut,
Ketika Hao Chen bersama rekannya berhasil melumpuhkan Yang Wenzo, serta kembaran Mimin tetaplah bersikeras melakukan perlawanan dan mencoba untuk menargetkan Long Hao Chen, jagoan kalian dengan pintar menggunakan tungku spiritual menangkap Yang Wenzo. Singkatnya, setelah mendengarkan instruksi Hao Chen bahwa dirinya bersama anggota lain akan selalu melindungi loli kecil, Chen Ying'er lantas mengaktifkan teknik rahasia terlarang untuk memanggil Dewi Binatang, sehingga dia bisa membawa Yang Wenzo memasuki dunia jiwa. Dikatakan, setiap wanita suci memiliki sebuah pintu yang dapat dibuka sekali seumur hidup, di mana ternyata pintu ini terdapat semua kenangan wanita suci, mulai dari teman, keluarga, dan juga orang yang dia cintai. Oleh sebab itu, Chen Ying'er segera memasuki pintu gerbang untuk menyelamatkan Yang Wenzo. Dan benar saja, setelah Chen Ying'er memasuki pintu gerbang, dia bisa melihat kota suci. Bahkan di sini Yang Wenzo secara random memberikan sebuah bunga untuk mengajaknya menikah ketika mereka berdua telah bertumbuh menjadi dewasa. Namun belum sempat mengatakan sepatah dua kata, mereka dikejutkan dengan kemunculan seekor ular, sehingga membuat Wenzo bertindak untuk menyelamatkan sang kekasih. Menyadari alasan inilah yang membuat Wenzo masih mempertahankan kesadarannya. Si ular lantas membawa Yang Wenzo bergegas pergi meninggalkan area tersebut, dan terjadilah duel baku hantam luar biasa hebat. Meski pada awalnya kembaran Mimin tetaplah bersikeras melakukan perlawanan, tapi si ular justru mencoba untuk memprovokasinya. Selain tubuh manusia terbilang cukup lemah, kemampuan Wenzo tidaklah mungkin bisa menandingi dirinya. Oleh sebab itu, si ular memintanya untuk suren aja dan menanyakan apa alasan Wenzo tidak membiarkan dirinya membunuh Chen Ying'er. Yang Wenzo menegaskan dia akan terus melindungi sang kekasih meskipun harus mengorbankan nyawa. Merasa kesal ngedengerin bebacot Wenzo, si ular tanpa basa-basi memberikan serangan kejutan. Terlebih lagi jika Wenzo bersedia menyerahkan jiwa sepenuhnya, kemungkinan mereka berdua akan bisa menjadi dewa iblis tertinggi. Wenzo jelas menolak tawaran tersebut, serta mengatakan kalau dia tidaklah akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Dalam situasi terdesak, Yang Wenzo kembali menegaskan, selain dirinya rela mengorbankan hidup dan si ular membunuhnya ratusan kali, Wenzo nggak bakalan pernah merubah perkataan sebelumnya, apalagi membuat Chen Ying'er terluka. Walaupun si ular mengakui keberanian Wenzo, serta tidaklah bisa menyatukan jiwa mereka berdua, hanya saja ular kadut masihlah memiliki cara lain, menggantikannya dengan pengorbanan darah beberapa ribuan manusia. Oleh sebab itu, si ular berniat untuk mengakhiri nyawa Yang Wenzo. Untungnya saja, ketika Yang Wenzo diambang kematian dan cuma pasrah doang menerima takdir, loli kecil jagoan kita datang di waktu yang tepat memblokir serangan tersebut, serta menegaskan kalau dirinya akan membalaskan penderitaan yang dialami calon lakinya. Meski kemunculan Ying'er mengejutkan ular kadut, bahkan Wenzo menyarankan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tapi sayangnya loli kecil justru menolak saran tersebut, dengan alasan kalau dirinya pastilah bisa mengatasi pilar Dewa Iblis. Mendengarkan hal itu, si ular justru menegaskan dengan adanya Chen Ying'er, maka cepat atau lambat dirinya akan menyelesaikan pengorbanan darah. Bukannya menjawab perkataan barusan, Chen Ying'er lantas mengaktifkan gerbang pemanggilan wanita suci dan ternyata melihat kemampuan tersebut, si ular pada awalnya mengatakan jika dirinya nggak takut dengan beberapa monster yang dipanggil Chen Ying'er. Namun loli kecil membantahnya, serta menegaskan gerbang pemanggilan bukanlah untuk memanggil para monster, tetapi memanggil seluruh pasukan tim pemburu iblis.
Nah, dikarenakan Yang Wenzo bersama Dewa Iblis Naga Air sudah tidak lagi berada dalam satu tubuh, serta nggak punya kekuatan dari pilar Dewa Iblis, Long Hao Chen lantas memerintahkan rekan-rekannya untuk melenyapkan jiwa klan ular di dunia jiwa Chen Ying. 正是消灭他的好时机。 Alhasil, hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat setelah berhasil mengalahkan pilar Dewa Iblis klan ular, Wengzhou akhirnya sadarkan diri. Namun di alam kesadaran jiwa Chen Yinger, sehingga membuatnya khawatir apakah calon bininya terluka, serta mengucapkan permintaan maaf karena menyelamatkan hidupnya. Tapi Chen Yinger tidak mempermasalahkan hal ini, dan kembali mengingat kesepakatan yang pernah mereka ucapkan sebelumnya. Dan ternyata, ingatan tersebut merupakan sebuah pertarungan di masa lalu, ketika berhasil mengalahkan seekor ular dan membuat Loli kecil terluka, sehingga Wengzhou meminta agar tetap berada di belakang, dengan alasan kalau dia tidaklah membutuhkan bantuan Ying'er, serta dia juga tidaklah memiliki bakat sebagai wanita suci, sehingga alasan inilah yang membuat Chen Ying'er mendapatkan bulian dari seluruh rekannya, dan sejak pada saat itulah, Ying'er membulatkan tekadnya untuk menjadi lebih kuat lagi di masa depan. Mengingat kenangan barusan, jelas saja bikin Wengzhou tersipu malu. Pasalnya calon bininya memanglah sudah membuktikan janjinya dan lebih kuat dari dirinya. Maka Chen Ying'er meminta kembaran Mimin untuk memanggilnya dengan sebutan kakak. 欢迎回来，文昭弟弟。 Tepat di momen ini, Wengzhou telah memberanikan diri untuk memberikan sebuah kalung untuk Chen Ying'er, serta mengatakan kalung ini merupakan sebuah bukti kalau dia tidaklah akan pernah pergi meninggalkannya seorang diri. Waduh, yang jomblo nggak boleh iri ya guys ya. Singkat cerita, melihat dua sejoli tidak sadarkan diri, Hao Chen lantas mengatakan bahwa mereka berdua cuma pingsan sementara waktu karena kehabisan energi spiritual. Sehingga dia meminta seluruh rekan-rekannya tidak mencemaskan kondisi Chen Ying'er dan Yang Wenzo. Namun baru saja menyelesaikan ucapan tersebut, rombongan Hao Chen menerima serangan mental dari pilar Dewa Iblis Kebijaksanaan, sehingga membuat mereka dalam kondisi tidak menguntungkan. Tidak hanya itu, Dewa Shark lantas mengatakan, walaupun dia sangatlah menyayangkan proses kebangkitan telah gagal, serta menganggap Wengzhou adalah manusia tidak berguna, bahkan membuatnya harus turun langsung mengatasi masalah ini. Kemunculan pilar Dewa Iblis 25 jelas saja membuat Hao Chen bersama rekan-rekannya berada dalam situasi kepanikan. Pasalnya dengan level kekuatan Shark di tingkat 9 menengah, Hao Chen beranggapan jika hal ini sangatlah sulit mengatasi Dewa Pilar Iblis. Sementara itu, mengingat tim Long Hao Chen telah menggagalkan proses kebangkitan senjata roh, serta mengambil Wengzhou darinya, Shark lantas menegaskan kalau dia berniat untuk menjadikan mereka sebagai bahan utama untuk menempa senjata dewa. Sehingga Dewa Pilar Iblis tanpa pikir panjang langsung melepaskan teknik ruang spasial pedang untuk menyerang. Terlebih lagi, dengan adanya kemampuan ini yang dapat mengeluarkan 594.000 lebih senjata, dan masing-masing setiap roh senjata dimurnikan oleh pengorbanan darah, Shark lantas menegaskan kalau tim Hao Chen akan berakhir seperti roh senjata ini. Penjelasan barusan seketika menyadarkan jagoan kalian, di mana ternyata pilar Dewa Iblis 25 adalah seorang manusia penempa senjata. Oleh sebab itu, baik Sensei dan Long Hao Chen mencoba untuk mengombinasikan teknik pertama menghancurkan ruang senjata. Bukannya gentar menghadapi serangan tersebut, Shark justru menganggap dua bucin hanyalah manusia bodoh yang tidak mengerti tentang keindahan artefak dewa, bahkan dengan mudah membalikkan situasi pertarungan. Tepat di momen ini, Hao Chen bersama Sei'er dalam situasi genting, meski penjaga suci datang di waktu yang tepat untuk memblokir senjata roh Dewa Pilar Iblis, namun sayangnya, tindakan ini masih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, Dewa Shark terlalu overpower daripada lawan yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Terlebih lagi, jika mereka terus memaksakan diri untuk bertahan di bawah gempuran teknik roh senjata, hal ini akan membuat seluruh rekan-rekannya tinggal menunggu kematian. Merasa ucapan barusan memanglah benar, Hao Chen dengan cepat mengubah strategi pertarungan, sehingga Seir langsung menggunakan klon bayangan untuk menarik perhatian Shark, sehingga memberi kesempatan kepada rekan-rekannya untuk mengombinasikan teknik andalan, dan ternyata... Meski pada awalnya Botak Saitama beranggapan kalau mereka berhasil mengalahkan pilar Dewa Iblis 25, tapi sayangnya kombinasi serangan barusan tidaklah mampu melukai Shark, bahkan memancing kemarahan sang dewa, sehingga dia menegaskan pedang berkah Dewa Long Hao Chen bersama Seir tidaklah mungkin bisa menandingi tungku roh senjata. Bahkan dia berniat untuk menjadikan duo bucin sebagai bahan artefak dewa. Meskipun Sing Seir mampu melepaskan diri, namun Shark tidak mempermasalahkan hal ini. Pasalnya dia hanyalah membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menciptakan artefak dewa. Merasa kesal mendengarkan bebacot pilar Dewa Iblis, Seir bersama rekan-rekannya mencoba untuk menghentikan tindakan Shark. Tapi hal tersebut percuma saja. Di sisi lain, sambil merasakan tekanan penderitaan jiwa yang terbakar, serta menyadari kalau area ini merupakan tempat menempa senjata Dewa Iblis kebijaksanaan, Hao Chen segera memikirkan rencana lain untuk melepaskan diri. Pasalnya jika terus berada di tempat ini, kemungkinan dia akan seperti jiwa tersebut. Oleh sebab itu, Hao Chen dengan cepat meminta bantuan Yating. Singkatnya, setelah Yating mendengarkan penjelasan Hao Chen, kalau di bawah tungku penempa banyak sekali jiwa orang-orang mati, terkurung sampai tersiksa di lautan penempaan. Tapi menurut Yating, energi cahaya dia tidaklah mampu bertahan cukup lama di area ini. Bahkan jika mereka tidak secepat mungkin mencari jalan keluar, jiwa mereka bisa terkurung di tempat ini. Meski ucapan ini memanglah benar, namun pada dasarnya Hao Chen tetaplah bersikeras menolong jiwa mati. Dan ternyata... Walaupun kejadian barusan membuat Yating cemas bukan main, pasalnya hal ini akan berdampak buruk bagi tungku spiritual menjadi tidak stabil. Namun menurut perkataan Shark, dia mampu menciptakan berkah dewa mengandalkan tungku terbaik untuk menempa dirinya. Sedangkan Hao Chen hanyalah memiliki satu cara untuk memurnikan teknik pilar Dewa Iblis ke-25. Lagi dan lagi, meski keputusan ini kembali mengejutkan Yating, serta menegaskan bahwa kondisi tubuh Hao Chen tidaklah mampu bertahan cukup lama saat proses pemurnian berlangsung, namun kemungkinan bisa membakar jiwanya. Tapi Hao Chen tidaklah memperdulikannya, serta bersikeras akan mencoba untuk melakukan pemurnian. Dikatakan, setelah mendapatkan dukungan penuh energi spiritual Yating, walaupun dapat menggunakan kekuatan tersebut untuk menyerap jiwa, namun seiring berjalannya waktu, hal ini akan menimbulkan kerusakan pada tubuhnya. Sehingga Yating menyarankan Hao Chen untuk segera mungkin menghentikan proses ini dan memikirkan cara lain untuk menyempurnakan artefak dewa. Bukannya mendengarkan saran tersebut, Hao Chen tetaplah bersikeras melanjutkan proses pemurnian, serta memaksakan diri menggunakan berkah Dewi Cahaya bertahan di bawah tungku pembakaran, sehingga mengakibatkan seluruh tubuhnya mengalami kerusakan fatal. Sementara itu, ketika Shark merasa di atas angin dapat mengalahkan tim Hao Chen, bahkan secara ugal-ugalan melepaskan teknik roh senjata mengakhiri nyawa pemburu iblis, di waktu yang sama, Hao Chen akhirnya berhasil menahan tungku pembakaran, sehingga menyelamatkan ratusan jiwa mati. Oleh sebab itu, Dedek Bocil bersama jiwa lain berniat untuk memberikan energi mereka untuk membantu Putra Cahaya menyelesaikan proses pemurnian artefak dewa.
龙浩辰， Dewi Cahaya lantas mengatakan, selain artefak ini belum pernah muncul di daratan benua Sengmo, pedang dewa kehidupan dan penciptaan memanglah terlahir untuknya membawa keyakinan terhadap kelangsungan hidup selanjutnya. Oleh sebab itu, Dewi Cahaya meminta Long Hao Chen untuk menggenggam pedang tersebut mengalahkan pilar Dewa Iblis 25. Singkat cerita, melihat kemunculan energi berwarna keemasan, Dewa Shark pada awalnya beranggapan jika telah berhasil memurnikan Hao Chen menjadi artefak dewa, bahkan mencoba untuk memanggilnya. Tapi hal mengejutkan benar-benar terjadi. Long Hao Chen lantas menunjukkan diri, serta menegaskan walaupun artefak berhasil diciptakan, hanya saja pedang ini bukanlah milik Shark melainkan dirinya. Meski hal ini membuat sang dewa ketar-ketir dan mempertanyakan bagaimana Hao Chen bisa menciptakan artefak dewa, Hao Chen cuma bilang kalau pilar Dewa Iblis 25 telah kehilangan penempaan senjata dewa, sehingga alasan inilah yang membuat dirinya bisa memurnikan roh jiwa di dalam tungku pembakaran dan menganggap sang dewa hanyalah seorang pecundang. Merasa tidak terima serta menegaskan cuma dirinya saja yang dapat menempa artefak dewa, Shark lantas mengerahkan teknik pedang untuk menyerang. Tapi sayang kemampuan barusan dengan mudah dihancurkan, sehingga Long Hao Chen dengan cepat menunjukkan jiwa-jiwa yang sudah terbebas dari tungku ruang penempaan. Terlebih lagi, mengingat penderitaan yang dialami jiwa orang-orang mati, Long Hao Chen lantas menegaskan dia berniat untuk membalaskan dendam tersebut dengan teknik baru yang disebut pedang cahaya fajar. Singkatnya, walaupun situasi telah membaik serta melihat rekan-rekannya dalam kondisi baik-baik saja, namun di saat Hao Chen baru saja memutuskan untuk menghancurkan mahkota pilar iblis, dia tiba-tiba saja memasuki ruangan istana iblis. Di waktu yang sama, merasakan ada penyusup di ruangan ini, seorang pangeran lantas memerintahkan pasukan pengawal untuk melakukan pemeriksaan. Meski dikatakan mereka tidaklah menemukan apapun, tapi di sisi lain Hao Chen akhirnya mendapatkan sebuah fakta, di mana ternyata mahkota pilar Dewa Iblis Kebijaksanaan memiliki gerbang teleportasi menuju istana, sehingga dia langsung memanfaatkan hal ini untuk bergegas pergi meninggalkan area tersebut. Tidak berselang lama, dengan adanya kejadian barusan, serta melihat kecemasan di raut wajah seluruh rekan-rekannya, Long Hao Chen mengatakan kalau dirinya akan menceritakan selama perjalanan dan meminta seluruh anggota untuk secepat mungkin melaporkan kepada tetua aliansi. Pasca kehancuran pilar iblis, bukan hanya perbatasan Jialing saja digemparkan dengan serangan kejutan dari klan iblis, 6 perbatasan lainnya juga mendapatkan invasi gerombolan pasukan monster. Bahkan menurut informasi yang mereka dapatkan, ada belasan dewa iblis memimpin 10 pasukan besar untuk menyerang seluruh wilayah, sehingga memaksa Zhang Fang turun langsung ke area medan perang. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high
heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine,